Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Nurismawat dari kelas 12 IPS 1. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang novel mulai dari judul, tema, latar, watak, dan kesimpulan. Pada presentasi tugas kali ini saya akan menjelaskan unsur intrinsik novel yang berjudul Ayat-ayat Cinta dengan tema perjuangan dalam melawan ketidakadilan. Pesan yang terkandung dalam novel Ayat-ayat Cinta adalah dalam merencanakan sesuatu pasti akan ada halangan dan rintangan yang menghadang. Tujuan yang hendak dicapai di depan mata belum tentu akan berjalan mulus. Tokoh yang terdapat dalam novel Ayat-ayat Cinta: yang pertama, Fahri; kedua, Maria; ketiga, Aisyah; keempat, Bahadar; kelima, Naura. Sifat dan tokoh dalam novel Ayat-ayat Cinta. Pertama, Fahri; disiplin, bijaksana, tanggung jawab, suka menolong, jujur, taat, beribadah, berpikiran positif. Yang kedua, Maria; menghormati orang lain, suka menolong. Ketiga, Aisyah; suka menolong, jujur, baik hati. Keempat, Bahadur; jahat. Kelima, Naura; pemfitnah, tidak tahu balas budi. Alur yang terdapat dalam novel Ayat-ayat Cinta yaitu alur campuran. Karena dapat disimpulkan bahwa alur yang digunakan dalam novel Ayat-ayat Cinta adalah alur campuran. Pada awalnya memang menggunakan alur maju, tapi di sisi lain pengarang sering memperlihatkan kisah masa lalu dari tokoh novel tersebut. Latar dalam cerita novel Ayat-ayat Cinta ini, latar waktu di pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Latar tempat sekitar Kairo, Mesir Al-Azhar, negara Mesir, benua Afrika. Latar suasana lebih demonasi dengan haru. Majas atau gaya bahasa yang terdapat dalam novel Ayat-ayat Cinta. Yang pertama, ada majas hiperbole. Alasannya, terdapat kalimat gadis Mesir berpipi lesung, kalau senyum itu berhasil mengejar langkahku. Yang kedua, ada majas exclamation. Karena terdapat kalimat orang soleh selalu memanusiakan manusia. Dan ada majas euphemism dan exclamation. Karena terdapat kalimat aku ingat bahwa para pendeta di Roma sebelum Islam datang pernah sepakat untuk menganggap perempuan adalah makhluk yang najis dan boneka perangkap setan. Dan ada juga majas metonimi. Karena terdapat kalimat menghindari perjalanan panjang yang membuat ubun-ubun terasa mendidih. Dan ada majas hiperbole dan metonimi. Alasannya karena terdapat kalimat semangat bocah-bocah cilik Palestina yang membara dengan celotehan mereka yang menggemaskan, menyanyikan lagu-lagu perjuangan membuat diriku bersemangat dan tidak mengantuk. Dan ada majas metonimi dan alegori. Alasannya karena terdapat kalimat salam sejahtera para penghuni surga.
Dan ada juga majas hiperbole. Alasannya ada kalimat salam yang harum melebihi kasturi, sejuknya melebihi embun pagi. Dan ada juga majas hiperbole mitonimi. Alasannya karena ada kalimat andaikan aku halal baginya, tentu aku turun mengusap air matanya dan membawanya ke tempat yang jauh dari linangan air mata dan penderitaan. Ada juga majas alegori dan hiperbole. Alasannya karena terdapat kalimat rambutnya hitam terkunci rapi, setelah melihatnya hati ini tidak karuan. Ada juga majas alegori, yaitu alasannya contoh terdapat kalimat aku merasakan nyeri tak terperi dalam tempurung kepala seperti ada ratusan paku menancap. Dan ada juga majas personifikasi. Alasannya karena ada kalimat seluruh tubuhku yang terbujur tiada berdaya seperti bayi. Selanjutnya ringkasan novel ayat-ayat cinta. Kisah berawal dari seorang mahasiswa Indonesia bernama Fahri bin Abdullah Siddiq. Ia adalah seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar di Mesir. Fahri tinggal bersama dengan keempat temannya yang juga berasal dari Indonesia. Mereka tinggal di apartemen sederhana, kemudian mulai mengenal tetangga dekatnya yaitu Maria sekeluarga. Keluarga Maria adalah penganut Kristen Koptik yang sangat taat. Maria adalah gadis yang unik. Ia seorang Kristen Koptik namun menggemari Al-Quran. Maria, tetangga satu flat yang beragama Kristen Koptik itu, bukan hanya mengagumi Al-Quran, tapi juga mengagumi Fahri. Kekaguman yang berubah menjadi cinta, namun sayang cinta Maria hanya tercurah dalam diari saja. Sekian video presentasi saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.